Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Alvina Arianti dengan NIM 112011526. Saya Sardalini dengan NIM 112011353. Dan saya Muhammad Safitri dengan NIM 112011441. Di sini kami akan menjelaskan tentang menganalisis pasar bisnis. Baik, saya Alvina. Saya akan menjelaskan tentang pembelian organisasional. Pembelian organisasional adalah proses pengambilan keputusan di mana melalui proses ini organisasi formal yang menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa, mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih antara merek dan pemasok yang ada. Jadi pada pembelian organisasional ini, organisasi formal lah yang menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa ataupun mereka memilih antara merek dan pemasok yang ada. Selanjutnya ada pasar bisnis. Pasar bisnis terdiri dari organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa lain yang kemudian dijual atau disewakan ataupun dipasok ke organisasi lain. Selanjutnya di sini ada industri utama yang termasuk ke dalam pasar bisnis. Yang pertama di sini ada pertanian, yang kedua perhutanan, yang ketiga perikanan, yang keempat pertambangan, yang kelima manufaktur, yang keenam konstruksi, yang ketujuh transformasi, yang kedelapan komunikasi, yang kesembilan utilitas publik, yang kesepuluh perbankan, yang kesebelas keuangan, yang kedua belas asuransi, dan yang terakhir distribusi. Selanjutnya di sini ada karakteristik pasar bisnis. Yang pertama ada pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Maksudnya yaitu pemasar bisnis biasanya berhubungan dengan pembelian jauh lebih sedikit tetapi jauh lebih besar dibandingkan pemasar konsumen. Yang kedua ada hubungan pemasok. Karena jumlah pelanggan yang lebih sedikit dan tingkat kepentingan serta kekuatan pelanggan lebih besar, para pemasok sering diharapkan dapat menyesuaikan tawaran mereka dengan kebutuhan masing-masing pelanggan bisnis. Yang ketiga ada pelanggan erat. Hubungan pemasok dan pelanggan sangat erat karena jumlah pelanggannya lebih sedikit dan tingkat kepentingan serta kekuatan pelanggannya lebih besar. Yang keempat ada pembelian profesional. Barang bisnis dibeli oleh agen atau petugas pembelian yang terlatih yang harus mengikuti kebijakan, batasan, dan persyaratan pembelian organisasi. Selanjutnya ada pengaruh pembelian berganda. Umumnya keputusan pembelian pasar bisnis dipengaruhi lebih banyak orang. Selanjutnya ada panggilan penjual berganda. Suatu studi yang dilakukan McGraw-Hill menemukan bahwa diperlukan 4-4,5 panggilan untuk menutup rata-rata penjualan industri. Selanjutnya ada permintaan turunan. Permintaan atas barang bisnis benar-benar berasal dari permintaan atas barang konsumsi. Yang selanjutnya ada permintaan inelastis. Permintaan ini adalah permintaan total atas berbagai barang dan jasa bersifat tidak elastis, yaitu tidak begitu dipengaruhi oleh perubahan harga. Selanjutnya ada permintaan berfluktuasi. Permintaan atas barang dan jasa bisnis cenderung lebih mudah berubah-ubah dibandingkan dengan permintaan atas barang dan jasa konsumsi. Selanjutnya ada pembeli terkonsentrasi secara geografis, yaitu lebih dari setengah pembeli bisnis di Amerika Serikat terkonsentrasi di 7 negara bagian, yaitu New York, California, Pennsylvania, Illinois, Ohio, New Jersey, dan Michigan. Konsentrasi produsen secara geografis membantu mengurangi biaya penjualan. Karakteristik yang terakhir yaitu ada pembelian langsung. Pembelian langsung yaitu pembeli bisnis sering membeli langsung barang dari produsen tanpa perantara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shirley. Baik, terima kasih Alpina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar konsumen.
Pasar konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang dan jasa untuk keperluan konsumsi pribadi. Selanjutnya ada situasi pembelian. Pembeli bisnis harus memutuskan banyak hal sebelum melakukan pembelian. Berikut beberapa jenis pembelian. Yang pertama ada pembelian kembali langsung, yaitu Departemen Pembelian langsung melakukan pembelian ulang dari pemasok yang disetujui. 2. Pembelian kembali modifikasi, yaitu Departemen Pembelian melakukan modifikasi spesifikasi. Yang ketiga ada tugas baru, yaitu pembeli membeli jasa atau produk untuk pertama kali. Yang terakhir ada pembelian dan penjualan sistem, yaitu pembelian solusi total suatu masalah dari satu penjual. Selanjutnya ada peserta proses pembelian pusat pembelian. Pusat pembelian terdiri dari semua individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembelian yang memiliki beberapa tujuan. Pusat pembelian meliputi semua anggota organisasi yang memiliki peran masing-masing dalam proses keputusan pembelian. Di antaranya, yang pertama ada pencetus atau inisiator. Pencetus merupakan pengguna atau orang lain dalam organisasi yang meminta pembelian sesuatu. Selanjutnya ada pengguna atau user. Pengguna adalah mereka yang akan menggunakan produk atau jasa. Selanjutnya ada pihak yang mempengaruhi atau influencer. Pihak ini adalah orang yang mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, yaitu atau yang disebut dengan decider, merupakan orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. Selanjutnya ada pemberi persetujuan atau approver. Approver adalah orang yang mengotorisasikan tindakan yang direncanakan oleh pengambil keputusan atau pembeli. Kemudian ada pembeli atau buyer. Pembeli merupakan orang yang mempunyai otoritas resmi untuk memilih pemasok dan mengatur syarat pembelian. Dan yang terakhir ada penjaga gerbang atau gatekeeper. Penjaga gerbang maksudnya adalah orang yang mempunyai kekuatan untuk mencegah penjual atau informasi agar tidak menjangkau anggota pusat pembelian. Pusat pembelian umumnya mempunyai 5 atau 6 anggota. Selanjutnya ada pengaruh pusat pembelian. Pusat pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu motivasi pribadi, pemahaman dan pilihan pribadi, yang dipengaruhi oleh usia, pendapatan, pendidikan, posisi jabatan, kepribadian, sikap terhadap resiko, dan budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga. Baik, terima kasih Sherly. Saya Bunga Safitri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengolah hubungan pelanggan bisnis ke bisnis. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pemasok dan pelanggan bisnis melakukan eksplorasi dengan beragam cara untuk mengolah hubungan mereka. Faktor yang harus diperhatikan yaitu kepercayaan dan kredibilitas perusahaan. Kepercayaan dan kredibilitas sangat penting dalam berbisnis. Jika dibedakan oleh alternatif pentingnya dan kompleksitas pasokan dinamisme pasar. Riset menemukan bahwa hubungan pembeli pemasok dibedakan oleh 4 faktor, yaitu ada ketersediaan alternatif, yang kedua ada pentingnya pasokan, yang ketiga ada kompleksitas pasokan, yang keempat ada dinamisme pasar pasokan. Hubungan pembeli pemasok digolongkan menjadi yang pertama ada 1. Pembeli dan penjualan dasar, yang kedua ada pembelian per elemen, yang ketiga ada transaksi kontraktual, yang keempat ada pasokan pelanggan, yang kelima ada sistem kerjasama, yang keenam ada kolaboratif, yang ketujuh ada adaptif di kedua pihak, yang kedelapan ada pelanggan adalah raja. Di sini ada risiko dan oportunisme. Yang pertama ada koordinasi vertikal, adalah memperkuat ikatan pelanggan penjual sekaligus meningkatkan risiko terhadap investasi khusus. Yang kedua ada investasi khusus, pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra
nilai. Yang ketiga ada oportunisme. Oportunisme adalah perbuatan curang dengan tidak menghantar nilai yang diharapkan atau kerap terjadi di business to business. Selanjutnya ada pasar lembaga dan pemerintah. Pasar institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus. Metode kepemilikan pada bisnis yang ada. Beberapa hal yang perlu dapat diperhatikan yaitu yang pertama ada anggaran yang rendah dan pelanggan yang kaptif. Yang kedua ada cenderung diharuskan banyak pekerjaan administratif serta lebih menyukai penawaran terbuka. Yang ketiga ada penyesuaian penawaran dengan kebutuhan dan prosedur khusus. Yang keempat ada negara memperlihatkan favoritisme kepada perusahaan nasional. Yang kelima ada birokrasi, regulasi, penundaan pengambilan keputusan, dan pergantian personal penggadaan. Baik, terima kasih. Dari materi menganalisis pasar bisnis ini dapat disimpulkan bahwa pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk membuat produk atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, ataupun dipasok ke organisasi lain. Pemasar bisnis harus menyadari peran pembeli profesional dan pihak yang mempengaruhi mereka. Perlu dilakukannya telepon penjualan dan arti penting pembelian langsung. Keuntungan bagi kedua belah pihak dan penyewaan jangka panjang. Pemasar bisnis harus membentuk ikatan dan hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka dan memberikan nilai tambah kepada mereka. Meskipun demikian, beberapa pelanggan mungkin lebih menyukai hubungan transaksional. Pusat pembelian adalah unit pengambilan keputusan dari organisasi yang membeli. Pusat pembelian terdiri dari pencetus, pengguna, influencer, pengambil keputusan, pemberi persetujuan, pembeli, dan penjaga gerbang. Proses pembelian terdiri dari 8 tahap yang disebut dengan fase pembelian. Proses tersebut yaitu yang pertama ada pengenalan masalah, yang kedua deskripsi kebutuhan umum, yang ketiga spesifikasi produk, yang keempat pencarian pemasok, yang kelima pengumpulan proposal, yang keenam pemilihan pemasok, yang ketujuh spesifikasi pesanan rutin, dan yang terakhir tinjauan ulang kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.